Di sini kalau kita lihat dari sisi outputnya, ini ada dimmer, digital dimmer begitu. Digital dimmer. Oke, ada dua konektor di sini. Ada konektor load dan konektor AC in. Jadi di sini nanti kita hubungkan ke lampu. Ini lampu, gitu. Kemudian di sini kita hubungkan ke sumber. Kemudian untuk inputnya di sini ada 4. Ini ada 4. Ya. Di sini ada PCC, kemudian ada ground, kemudian ada zero cross, dan ada PWM. Nah, nanti kita akan hubungkan ke mikro. Ini ada mikro. PCC kita hubungkan ke 5 volt. Ground kita hubungkan ke ground. Kemudian zero cross. Zero cross di sini harus kita hubungkan ke pin yang bisa menerima sinyal interrupt. Jadi interrupt itu suatu kondisi di mana mikro dapat menerima instruksi tertentu yang secara tidak sekuensial, tidak sesuai dengan pembacaan dari mikro. Jadi bisa sewaktu-waktu ada instruksi masuk. Nah, instruksi itu bisa diterima oleh mikro kapan saja. Itu adalah pin interrupt. Jadi di sini nanti kita masukkan ke pin interrupt. Pin interrupt dari mikro itu ada di pin D2 dan D3. Di sini nanti kita hubungkannya ke pin D2 untuk zero cross. Nah, kemudian untuk PWM di sini, karena PWM-nya kita membangkitkan sendiri, maka bisa di pin manapun. Nanti kita pakai pin D12. Gitu. Jadi ini gambarnya seperti itu. Oke, kita rangkai dulu. Ini ada kabel AC. Kabel AC untuk sumbernya nanti. Nah, kita hubungkan ke AC in. Ini. Oke, kita hubungkan ke AC in. Ini. Kemudian untuk load di sini, loadnya kita hubungkan ke lampu. Ini kabel lampunya.
Oke. Nah, kita harus memastikan tidak ada serabut yang menempel di kabel lain. Jadi karena ini AC, nanti biar kalau terjadi short tidak tersengat gitu. Oke, sudah. Kemudian untuk koneksi ke mikronya ini jadi VCC kita hubungkan ke 5 volt, kemudian ground kita hubungkan ke ground, kemudian ZC-nya, zero crossing-nya kita hubungkan ke pin D2, kemudian untuk PWM-nya kita hubungkan ke pin D12. Oke, koneksinya seperti itu. Ini, kemudian untuk programnya di sini, untuk programnya, nah di sini saya pakai library dari robot DIN dimmer library. Jadi nanti teman-teman bisa browsing dengan kata kunci ini, robot DIN dimmer library. Ini. Nah, pada library itu sudah ada keterangan untuk output dan input pin. Oke, untuk output dan input pin. Nah, di sini board itu adalah board mikro yang kita pakai. Ada Leonardo, ada Mega, ada Uno, ada ISP8266, ada ISP32, ada Arduino M0, Arduino Zero, Arduino Dui, STM32, Blackpill, Bluepill. Ini ada boardnya. Kemudian di sini ada keterangan input pin zero cross. Jadi input pin zero cross. Nanti untuk pin input dari zero cross-nya dihubungkannya kemana. Nah, karena di sini kita pakai Uno, maka input pin zero cross-nya di sini kita pakai di pin D2. D2 not changeable. Jadi di sini kita tidak bisa mengubah di mana-mana. Harus menggunakan pin D2 untuk zero cross-nya. Nah, kemudian untuk output pin-nya kita bisa pakai dari D0 sampai D1 atau D3 sampai D20. Ini, kita bisa pakai itu. Nah, kemudian untuk codingnya di sini ada include rbd dimmer.h. Ada include rbd dimmer.h. Nah, kemudian ada define use serial. Ini hanya untuk mengganti nama serial, ini serial, menjadi use serial. Gitu ya. Jadi hanya untuk mengganti nama serial ini menjadi use serial. Kemudian output pinnya kita pakai di pin 12. Ini untuk PWM-nya. Kemudian zero cross-nya tadi tidak bisa diubah-ubah, kita harus pakai di pin D2. Zero cross-nya ini. Kemudian di sini ada inisialisasi port dimmernya. Dimmer lamp, dimmer output pin. Ya. Nah, kemudian di void setup di sini ada userial.begin. Nah, seharusnya kan serial.begin. Karena tadi diganti nama menggunakan userial, di sini nulisnya userial.begin 9600. Dimmer begin normal mode on. Ini kodenya. Kemudian userial.println dimmer program is starting, userial.println set value ini hanya untuk penampilan di serial monitor nanti. Nah, void print space ini namanya subroutine. Jadi ada subroutine. Selain ada setup, ada loop, kita bisa menambahkan suatu subroutine yang namanya ini print space. Nah, nama print space ini bisa kita ganti-ganti sesuai keinginan kita. Jadi tidak melulu harus menggunakan print space. Ini hanya sebuah nama. Jadi nama
Namanya adalah print space. Ini subroutine. Nah, kemudian di programnya in preval sama dengan outval. If use serial available, jadi ketika ada data serial yang aktif begitu, maka di sini akan dieksekusi. Ini. Kemudian dimmer set power outval, ini untuk mengeluarkan PWM-nya. Nah, powernya di sini sudah ada keterangan. Powernya itu kita isi dari 0 sampai 100%. Jadi ketika kita mau intensitas cahayanya maksimum, maka kita perlu mengetikkan 100 begitu. Maka dalam artian 100%. Kalau mau setengahnya, kita ketikkan 50. Nah, ngetiknya itu di mana? Ngetiknya itu nanti di serial monitor. Karena di sini menggunakan komunikasi serial antara mikro dengan komputer. Gitu ya. Nah, kemudian di sini if preval tidak sama dengan outval. Jika prevalnya tidak sama dengan outval, maka ini yang akan dieksekusi. Nah, di sini ada perintah untuk memanggil subroutine. Memanggil subroutine print space. Nah, ini adalah perintah untuk memanggil subroutine. Jadi ketika ada perintah untuk memanggil subroutine, maka scanning program itu akan lari ke subroutine ini. Dia akan mengeksekusi isi program di sini. Ketika semuanya sudah tereksekusi, scanningnya langsung kembali ke sini, meneruskan. Gitu. Nah, kita coba dulu ya, kita upload dulu programnya. Oke, kita upload. Oke, sudah. Dan uploadin. Nah, jadi ini ketika kita upload, selesai upload, ini adalah tampilan dari serial monitornya. Jadi ada dimmer program is starting set value. Nah, set value di sini maka kita perlu menuliskan berapa kekuatan intensitas cahaya lampu yang akan diinginkan. Misal kalau mau 50% ya di sini kita isi 50 begitu. 50 kemudian kita enter. Kita enter. Nah, nanti lampunya akan menyala dengan intensitas 50%. Begitu. Oke. Saya stop share dulu. Nah, ini lampunya 50%. Kalau mau kita redupkan lagi, misalnya 20% begitu, tadi kita ketik 50, terus kita ketik lagi 20, kemudian enter. Sehingga lampunya akan menjadi lebih redup. Begitu. Nih. Kalau mau 10% ya kita ketik 10, gitu. Kita enter. Nah, dia menjadi lebih redup lagi. Kalau mau lebih terang, misal kita pakai 80, gitu. Kita enter. Nah, dia menjadi sangat terang. Oke, begitu. Ini untuk penggunaan dari dimmer AC light modulnya atau dimmer digitalnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Gimana? Itu tulis gimana Mas tadi? Apa? Yang biar ngatur terangnya itu. Oh, ngatur terangnya. Tulis di bagian mana Mas? Nah,
Jadi karena kita pakai komunikasi serial, jadi di sini ini tampilannya, kita tulisnya di sini. Misal 50, kita tulisnya di sini. Nih. Kemudian kita bisa send atau bisa enter. Gitu. Sehingga di sini ada keterangan lamp value adalah 50%, maka lampu itu akan menyala dengan intensitas 50%-nya. Kemudian kalau kita mau ubah ke 20, kita ketik 20 di sini, kemudian kita enter. Gitu. Nah, ini ada tulisan lamp value sama dengan 20%. Ini kalau kita mau kontrolnya menggunakan serial. Nah, ada contohnya juga, kontrolnya itu menggunakan potensio. Bentar, saya tampilkan dulu. Nih. Jadi ini contoh program ketika kita menggunakan potensio untuk mengatur intensitasnya. Jadi di atas masih sama ini. Ini kita pakainya 2 kalau di sini, kalau uno. Nah, kemudian yang membedakan adalah di codingnya ini. Nih. Tadi kita pakai komunikasi serial. Nah, kalau mau pakai potensio ini, kita perlu menambahkan potensio di rangkaian. Nah, di sini untuk potensionya itu ada di A0. A0. Nah, data potensio itu nilainya adalah dari 1 sampai 1023 ini harusnya. Dari 1 sampai 1023. Atau mau lebih jelasnya dari 0. Dari 0 sampai 1023. Ini datanya. Maka kita perlu memetakan. Karena apa? Karena kita hanya akan mengambil data dari 100 sampai 0. Ini untuk apa namanya? Untuk intensitas cahaya lampunya itu 100% atau 0%. Ini pemetaannya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada serial printer ini hanya untuk menampilkan nilainya outval ini aja. Nah, di sini ada dimmer set power outval. Nah, ini adalah perintah untuk mengatur power dari listrik itu. Nah, berapa persen yang akan ditampilkan itu tergantung dari nilai outvalnya. Oke. Nah, outval tadi adalah hasil pemetaan dari data analog yang berasal dari potensio. Ini coding kalau kita mau pakai potensio. Gitu.